Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal, kami dari kelompok 7 kelas akuntansi syariah 3A dengan saya Revita Putri Amelia NIM 224404024 dan rekan saya Erika Putri Febini Dias dengan NIM 224404023. Di sini kami akan membahas mengenai rahan atau gadai. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih muamalah dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Supriyanto Sugiarto. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu apa itu rahan, dan untuk teman-teman yang mungkin belum tahu atau bahkan yang sudah tahu, bisa nih ikut menyaksikan video kami untuk belajar bersama tentang rahan atau gadai. Selamat menyaksikan. Poin yang pertama yaitu definisi rohen atau gadai. Dalam fikih, gadai dikenal dengan nama rohen. Kata rohen sendiri dalam arti bahasa memiliki arti menggadaikan, yang memiliki arti jaminan. Sedangkan secara etimologis, rohen memiliki arti tetap atau lestari. Dalam fikih muamalah, gadai biasa disebut dengan istilah rohen yang secara bahasa diartikan dengan as-subut wa ad-dawam yang artinya tetap dan kekal. Ada juga menurut ulama fikih pengertian rohen yang pertama yaitu menurut ulama Hanafiyah, rohen adalah menjadikan barang sebagai jaminan terhadap piutang yang dimungkinkan sebagai pembayaran piutang bagi seluruhnya ataupun sebagainya. Yang kedua yaitu menurut ulama Malikiyah, rohen adalah harta pemilik yang dijadikan sebagai jaminan utang yang memiliki sifat meningkat. Dan yang ketiga menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, rohen adalah menjadikan barang pemilik sebagai jaminan utang yang bisa dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa melunasi hutangnya. Untuk poin selanjutnya yaitu dasar hukum rohen. Salah satunya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 283. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'adil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumu syahadah may yaktumha fa innahu ismu qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika bagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 283 ini juga mengajarkan bahwa untuk memperkuat perjanjian utang piutang, maka dapat dilakukan dengan tulisan yang dipersaksikan 2 orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan 2 orang saksi perempuan. Selanjutnya terdapat dalam hadis Bukhari dalam kitab Ar-Rohan dikatakan bahwa An Aisyah radhiyallahu an qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Yahudiya ta'aman warahanahu dir'ahu. Dari Aisyah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk poin ketiga yaitu rukun dan syarat rohen. Yang pertama, rohen memiliki beberapa rukun, yang diantaranya adalah yang pertama murtahin, yang menerima gadai, yaitu orang atau lembaga yang dipercayai oleh rohin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang. Yang kedua, rohin atau yang menggadaikan. Seorang rohin diharuskan sehat akalnya dan telah dewasa, bisa dipercaya serta memiliki barang yang akan digadaikan. Dan yang ketiga yaitu marhun, harta atau benda. Harta atau benda ini memiliki ketentuan. Yang pertama yaitu harta atau benda harus bernilai dan dapat diserah terimakan. Yang kedua, harta atau benda harus ada ketika akad dilakukan. Dan yang ketiga, segala sesuatu yang termasuk dalam marhun maka turut digadaikan juga. Dan rukun yang keempat yaitu akad.
Suatu akad gadai dapat terjadi dengan adanya ijab atau penyerahan. Akad harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan atau tulisan. Akad rohun sempurna apabila marhun telah diterima oleh murtahin. Yang selanjutnya syarat rohun. Yang pertama yaitu pemberi atau rohin dan penerima atau murtahin. Syaratnya balik, berakal, dan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakal tidak disyaratkan balik tetapi cukup berakal saja. Yang kedua yaitu syarat marhun bih atau utang. Utang wajib dikembalikan oleh penerima atau murtahin kepada pemberi atau rohin. Utang itu bisa dilunasi dengan jaminan tersebut dan utang itu harus jelas dan tertentu. Yang ketiga yaitu syarat marhun atau barang yang dijadikan jaminan. Menurut para pakar fikih, barang jaminan itu adalah barang yang dapat diperjualbelikan, memiliki nilai ekonomis, dapat diambil manfaatnya, diketahui secara jelas mengenai bentuk, jenis, dan nilainya, dan kemudian barang jaminan tersebut merupakan barang yang sah yang dimiliki oleh yang berutang. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu syarat sihhat. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa jika syarat ini mendukung kelancaran akad, maka syarat tersebut diperbolehkan dalam gadai atau rohen. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pemeliharaan objek rahan dan biayanya. Murtahin sebagai pemegang amanat memiliki kewajiban untuk memelihara dan menjaga kemaslahatan barang gadai sesuai dengan keadaannya. Keselamatan barang gadai ini bisa diatur melalui persetujuan penyimpanan yang disepakati setelah perjanjian gadai terjadi. Kemudian ada biaya pemeliharaan atau penyimpanan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk merawat barang gadaian selama masa akad gadai. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai biaya pemeliharaan objek rahan ini. Ulama Hanafi berpendapat bahwa biaya perbelanjaan untuk keperluan barang gadai seperti biaya makanan dan minuman untuk barang gadai hewan dan biaya penyiraman dan perparitan untuk barang gadai tanah ditanggung oleh rahin. Sedangkan untuk biaya memelihara barang gadai seperti biaya sewa tempat untuk memelihara ternak atau hewan itu ditanggung oleh murtahin karena ia memiliki hak untuk memegangnya. Pendapat yang kedua yaitu menurut mayoritas ulama, biaya memelihara barang gadai ini menjadi tanggung jawab penggadai atau rahin. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penggadai masih menjadi pemilik sah dari barang gadai tersebut. Sebab selanjutnya yaitu pemanfaatan objek rahan menurut fuqaha. Jumhur ulama fuqaha dan Ahmad berpendapat bahwa penerima gadai atau murtahin tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai meskipun pemberi gadai mengizinkannya. Hal tersebut bisa dianggap sebagai riba. Adapun pendapat lain yaitu sebagian ulama Hanafi membolehkan murtahin mengambil manfaat barang gadai jika pemilik barang memberikan izin kepada murtahin untuk memanfaatkan barang tersebut selama berada di tangannya. Mereka berpendapat bahwa dengan izin tersebut pemegang barang jaminan dapat memanfaatkannya tanpa ada kendala. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pengangguran harta atau pemborosan yang tidak diperlukan. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai berakhirnya akad rahan. Ulama fikih berpendapat bahwa akad rahan dapat berakhir dalam beberapa situasi. Yang pertama, rahin telah melunasi hutang. Yang kedua, barang gadai telah dikembalikan kepada pemiliknya. Yang ketiga, barang gadai dijual paksa oleh hakim atas permintaan penggadai saat hutang jatuh tempo dan penggadai tidak mampu melunasi. Jika hasil penjualan barang gadai ini melebihi dari utang, maka sisanya harus dikembalikan kepada rahin. Akan tetapi, jika hasil penjualan kurang dari hutang, maka rahin harus melunasinya hingga lunas, baru akad rahan bisa dinyatakan berakhir. Kemudian yang keempat, adanya pembatalan oleh pihak yang berakad jika akadnya sah dan terjadi kerusakan atau fasid. Kemudian yang kelima, khiyar aib jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat. Dan yang terakhir yang keenam, tujuan perjanjian telah tercapai atau jika salah satu pihak wafat. Pendapat lain mengatakan bahwa dalam kasus kematian, perjanjian dapat diteruskan oleh ahli warisnya untuk menghindari kerugian yang saling ditimbulkan. Sekian hasil diskusi kelompok yang bisa kami jelaskan. Apabila ada salah kata dan kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.